Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitra sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan memimpin diskusi pada kali ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nur Fitra, Nur Halisa, Anita Dwi Putri, Nurul Fitra, Nur Sahrana Najamuddin, Elvira Khairunisa, dan Febriani. Terima kasih atas kesempatannya. Saya pemateri pertama akan membahas tentang latar belakang Coach Carter. Ken Carter, seorang pemilik toko alat olahraga, malam itu bergegas pergi menuju sekolah Richmond untuk menonton pertandingan friendly antara tim tuan rumah melawan tim dari sekolah. San Francisco dikenal dengan tim basketnya yang kuat. Mereka memiliki seorang pemain yang disebut sebagai The Next LeBron James, yaitu tigaran pertandingan itu sendiri berjalan tidak seimbang. Tim tuan rumah yang baik ini jadi bulan-bulanan tak keren dan kawan-kawan tidak terima jadi bahan bulan-bulanan. Anak-anak Richmond meresponnya dengan ajakan tawuran saat itu hendak masuk ke ruang guru untuk menemui pelatih tim tuan rumah. Ken ini ternyata seorang alumnus sekolah tersebut. Baik, selanjutnya kajian teori. Yang pertama, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah salah satu kerangka kerja dalam psikologi pendidikan yang menekankan peran siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pemahaman, interpretasi, dan penerapan informasi yang diterima. Teori ini memiliki akar dalam konstruktivisme yang pada dasarnya berpendapat bahwa pembelajaran dalam proses aktif di mana individu mengonstruksi pemahaman mereka sendiri dari pengalaman dan informasi yang mereka hadapi. Di bawah ini adalah beberapa konsep kunci dari teori belajar konstruktivisme kognitif. Yang pertama, konstruksi pengetahuan. Kedua, pemahaman subjektif. Ketiga, perkembangan kognitif. Keempat, interaksi sosial. Kelima, pengalaman konstruktif. Keenam, pembelajaran aktif. Ketujuh, kemampuan metodologi. Kedelapan, konteks dan keterlibatan. Yang kedua, teori konstruktivisme merupakan teori yang tidak asing lagi di kalangan pendidikan. Sebelum mendalami lebih dalam teori konstruktivisme, ada baiknya Anda terlebih dahulu memahami secara jelas mengenai konstruktivisme itu sendiri. Konstruktivisme artinya konstruktif dalam konteks filsafat pendidikan. Konstruktivisme merupakan upaya membangun cara hidup yang modern dan berbudaya. Teori kognitif. Teori kognitif yang dikembangkan oleh Greenwald pada tahun 1968 dan Pitti dan Ostrom dan Break 1981 dalam Brown dan Britney 1991 berfokus pada analisis respon kognitif, yaitu suatu upaya untuk memahami apa yang dipikirkan orang ketika dihadapkan pada stimulus persuasif dan bagaimana proses berpikir. Dan kognitifnya merupakan apakah mereka mengalami perubahan sikap dan sejauh mana. Ashworth 1997 pada abad 18. Teori kognitif mencangkup aktivitas mental sadar seperti berpikir, memahami, dan aktivitas desain mental seperti sikap, keyakinan, dan harapan yang merupakan faktor penentu perilaku. Dalam teori kognitif ini terdapat fokus yang kuat pada mengatasi konsekuensi dari perilaku tertutup. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu konstruktivisme kognitif. Adegan film yang berkaitan dengan teori konstruktivisme kognitif, yaitu konstruktivisme muncul ketika pelatih bola basket SMA Ken Carter menghukum seluruh timnya dari latihan perbandingan demi mencapai target nilai akademis yang disetujui dalam kontrak mereka. Performa akting Samuel L. Jackson yang prima dan menampilkan kekukuhan karakternya mampu menyentuh hati kita, selalu meningkatkan pendidikan masa depan yang lebih baik.
Kedua, Coach Cantor adalah film drama olahraga berdasarkan biografi. Ken Center adalah membina siswa atletnya dengan gejolak muda dalam lingkungan yang buruk agar mereka menjadi seseorang yang bisa diharapkan di masa depan. Oleh karena itu, dirinya dan keluarganya melalui jalan olahraga bola basket, kisah tentang pelatih kontroversial ini menjadi berita utama di Amerika pada tahun 1999. 3. Implikasi teori belajar konstruktivisme kognitif. Teori belajar konstruktivisme kognitif adalah salah satu pendekatan dalam psikologi pendidikan yang menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri. Teori ini dikembangkan oleh beberapa tokoh, termasuk Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Implikasi teori ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, siswa sebagai konstruktor pengetahuan. Kedua, pengembangan tahap kognitif. Ketiga, interaksi sosial. Keempat, penilaian formatif. Kelima, pembelajaran konseptual. Keenam, peran guru. Dan terakhir, pengembangan keterampilan kognitif. Baik, pembahasan selanjutnya itu perspektif teori belajar konstruktivisme kognitif. 1. Pemahaman siswa yang aktif. Teori ini meyakini bahwa siswa adalah pemikir aktif yang berusaha untuk memahami dunia sekitar mereka. Mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menginterpretasikannya, mengaitkannya dengan pengetahuan yang ada dan membangun pemahaman mereka sendiri. 2. Pembelajaran sebagai proses aktif. Konstruktivisme kognitif menyoroti bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa terlibat dalam tugas-tugas kognitif yang memerlukan pemikiran, pemecahan masalah, dan relasi. Siswa belajar lebih baik pada saat mereka aktif terlibat dalam mengeksplorasi konsep-konsep dan mencoba penerapan dalam situasi nyata. Yang ketiga itu tahap perkembangan kognitif. Teori ini mengacu pada pandangan Piaget tentang tahap perkembangan kognitif. Perspektif ini mengakui bahwa siswa berada pada tahap perkembangan yang berbeda-beda dan pendekatan pembelajaran yang harus disesuaikan dengan tahap tersebut. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materinya, yaitu perspektif teori belajar konstruktivisme kognitif. Yang keempat yaitu peran interaksi sosial. Perspektif Vygotsky menekankan peran penting interaksi sosial dalam pembelajaran. Kolaborasi dengan teman sebaya atau bimbingan dari orang dewasa dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang lebih kompleks. Pembelajaran melalui dialog dan interaksi sosial mendorong konstruksi pengetahuan. Yang kelima yaitu konteks pembelajaran. Penting untuk mempertimbangkan konteks pembelajaran dalam teori konstruktivisme kognitif. Siswa belajar lebih baik ketika materi pembelajaran relevan dengan kehidupan mereka dan dapat dihubungkan dengan pengalaman mereka sendiri. Konteks juga mencakup lingkungan fisik, budaya, dan sosial di mana pembelajaran terjadi. Yang keenam yaitu pendekatan berbasis masalah. Perspektif ini mendukung pendekatan pembelajaran berbasis masalah di mana siswa dihadapkan pada situasi atau masalah nyata yang memerlukan pemecahan masalah dan pemikiran krisis. Ini merangsang siswa untuk mengonstruksi pengetahuan mereka sendiri saat mereka mencari solusi. Baik, pemaparan materi telah selesai, saya beralih ke sesi kesimpulan. Setelah dilakukan penelitian pada scan pada film Coach Carter, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat nilai-nilai pendidikan karakter antara lain tanggung jawab, disiplin, demokratis, kreatif, menghargai prestasi, peduli sosial, toleransi, kerja keras, dan cinta damai. Baik, itulah kesimpulan dari saya tutup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan menampilkan sebuah yel-yel kelompok kami.